Hi guys, welcome to my channel. Thank you for watching. Oh ya, jangan lupa di subscribe ya guys. Saya mohon dukungan dari kalian ya guys. Oke, nah di video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya kerja ke Jepang. Karena ada yang bertanya kemarin bagaimana sih sebaiknya saya ingin ke Jepang, cuma saya tidak tahu bagaimana, soalnya di Facebook banyak yang menawarkan, begitu katanya. Nah, saya ceritakan dulu background saya. Nah, saya ini perawat, tamatan perawat, saya nurse. Dulu saya habis tamat nurse, saya mengikuti program G2G. G2G itu kesepakatan pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia ya. Mereka itu bekerja sama untuk mengirimkan perawat-perawat yang ada di Indonesia untuk bekerja ke Jepang. Nah, di program G2G ini hanya ada dua jenis ya. Yang satu perawat kayak kangoshi, kalau bahasa Jepangnya kangoshi perawat, dan ada satu lagi kayak care worker. Care worker itu perawat lansia. Apa sih bedanya care worker sama kangoshi? Nah, kalau kangoshi itu dia bekerja di rumah sakit seperti biasa di rumah sakit di Indonesia, bekerjanya seperti pekerjaan perawat Indonesia, menyuntik dan sebagainya ya. Kalau care worker itu kita hanya merawat lansia, kita perawat di panti lansia, panti jompo. Sorry guys, kita merawat di panti jompo ya guys. Kita tuh tidak boleh menyuntik, tidak boleh melakukan tindakan medis ya guys. Kita itu hanya merawat, ngasih makan atau gimana dan sebagainya lah, kehidupan sehari-hari, membantu mereka. Saya mengikuti itu. Visa yang kita gunakan itu visa Tokutei Katsudo ya guys. Itu aman buat pekerja asing karena itu kesepakatan kerjasama antara Indonesia sama pemerintah Jepang. Nah, kalau ada yang bertanya gimana, apa yang bagaimana sih selain orang yang tidak ingin kerja kaigo. Nah, kalau orang yang tidak ingin kerja kaigo, di sini tuh banyak orang di Jepang ini, banyak orang gaikokujin. Gaikokujin itu orang luar yang bekerja di sini. Ada sebagai guru bahasa Inggris, ada sebagai pekerja pabrik, ada sebagai pekerja pertanian, ada sebagai pekerja peternakan atau dan sebagainya ya guys. Mereka itu berbagai macam visa yang digunakan. Ada berbagai macam visa ya guys. Nah, kalau mau kerja di Jepang, nah kalian itu harus cari LPK. LPK itu lembaga. Itu lembaga mereka itu mungkin mereka mempunyai informasi dari perusahaan-perusahaan Jepang untuk merekomendasi orang-orang. Cuman saya kurang tahu ya guys, gunanya apa sih gunanya LPK? LPK ini gunanya untuk mengajari kalian bahasa Jepang agar kalian bisa mengikuti ujian GLPT atau no Ryoku Shiken. Itu ada N1, N2, N3, N4 sama N5. Yang basicnya itu N5 yang N5 itu yang paling basic ya guys. N4, N3, N2, N1 ini paling job deh. Saya sendiri belum ada dapat sertifikat itu ya guys. Saya belum nyoba. Saya kemarin coba N2, cuma saya fail. Karena N2 itu susah guys. Nah, itulah gunanya LPK, lembaga-lembaga itu untuk mengajari kalian untuk bisa mengikuti ujian JLPT itu ya guys, sehingga kalian bisa mendapatkan sertifikat, lulus dan mendapatkan sertifikat itu ya guys. Dan keuntungannya masuk LPK itu kita lebih mengerti, kita lebih bisa lah berbahasa Jepang gitu. Karena kan kita diajari di LPK itu sama sensei-sensei yang berpengalaman bahasa Jepang ya. Nah, dari situ
Bagaimana sih LPK-nya? Nah, kalau kalian itu kalau LPK itu juga harus hati-hati. Cari LPK yang benar-benar sudah terbukti mengirim mahasiswanya ke Jepang. Ya, guys. Karena sekarang kemarin ada yang bilang di Facebook itu Kak, banyak yang menawar-nawarkan begini, gini segini. Saya kurang tahu sih guys. Ya guys, saya kurang tahu. Cuman hati-hati buat orang yang menawarkan kerja ke Jepang. Ya guys, hati-hati karena resiko terjadi penipuan. Intinya buat kalian hati-hati. Kalau ingin kerja ke Jepang, carilah informasi yang detail. Tanya-tanya senpai-senpai kalian yang sudah bekerja di Jepang, atau kalian bisa melihat video-video senpai kalian yang bekerja di Jepang dan bertanya kepada mereka ya guys. Dan buat kalian yang ingin bekerja ke Jepang juga, siapkan mental, kemudian siapkan bahasa Jepang kalian, belajar bahasa Jepang kalian ya guys, karena bahasa Jepang itu penting. Oke guys, jadi semangat buat kalian yang ingin bekerja ke Jepang. Kalian bisa mencari lembaga-lembaga lain, atau bisa mencari Tokutegino di website bagaimana prosedurnya ya guys. Semoga berhasil guys. Jangan lupa subscribe dan mohon dukungannya ya guys. Bye bye.